Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ahmad akan menceritakan kisah tauladan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Ia memiliki saudara yang berjumlah 11. Nabi Yusuf dianugerahi dengan ketampanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saudara-saudaranya merasa iri kepadanya. Apalagi Yusuf adalah putra kesayangan ayahandanya. Kasih sayang Yakub bertumpah ruah untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Maka bertambahlah kedengkian mereka dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bercerita kepada ayahandanya, "Wahai ayah, tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku." Mendengar cerita Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub berpesan kepada Yusuf agar tidak memberitahukan mimpinya itu kepada siapapun. Sebab menurut Yakub, mimpi itu artinya kelak Nabi Yusuf akan menjadi orang besar, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diangkat menjadi Rasul Allah. Namun tanpa sepengetahuan mereka berdua, ternyata ada salah satu saudara Yusuf dan mendengarkan perbincangan Yusuf dan Yakub. Suatu hari, ke-11 saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian berembuk. Mereka berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf untuk selama-lamanya. Kali ini kecemburuan mereka pada Nabi Yusuf sudah sampai pada puncaknya. Lalu mereka pun bersepakat untuk membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Yusuf membujuk Nabi Yakub agar diperbolehkan mengajak Yusuf berjalan-jalan. Padahal sebenarnya ini hanyalah dalih mereka agar melenyapkan Nabi Yusuf. Awalnya Nabi Yakub tak mengizinkan. Ia khawatir akan keselamatan Yusuf. Ia takut saudara-saudara Yusuf tidak bisa menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi saudara-saudaranya tak menyerah untuk membujuk Yakub. Mereka pun berkata, "Janganlah engkau takut wahai ayah. Kami adalah orang-orang yang kuat. Kami pasti bisa menjaga Yusuf." Akhirnya dengan berat hati Nabi Yakub mengizinkan mereka membawa Yusuf pergi. Sesampainya di tengah perjalanan, dibuanglah Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tak cukup sampai di situ, saudara-saudara Yusuf kemudian mengambil baju Nabi Yusuf. Diusapkannya darah binatang ke baju itu, lalu dibawanya pulang di hadapan ayahandanya. Mereka mengabarkan berita pada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf mati diterkam singa. Dan seraya mereka pun berkata, "Ayah, ternyata benar apa yang kau katakan. Kami lengah menjaga Yusuf. Yusuf pun telah mati diterkam singa. Ini bukti bajunya." Mendengar berita tersebut, Nabi Yakub pun amat bersedih. Ia menangis terseduh-seduh. Saking lamanya ia menangis sampai kedua matanya menjadi buta. Nabi Yusuf yang masih berada di dalam sumur masih tetap hidup berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada sekelompok saudagar dari Mesir yang melewati sumur itu. Mereka berniat menimba air dari sumur. Betapa terkejutnya mereka
ketika timba itu ditarik, ada seorang pemuda tampan yang ikut tertarik ke atas. Dialah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan salah seorang saudagar itu berkata, "Wahai Tuan, ternyata seorang pemuda ini bisa kita jual." Dan Yusuf pun lalu dijual dengan harga 2 dirham. Lalu sampailah Yusuf kepada Raja Al-Aziz, raja kaya raya yang akhirnya memungut Nabi Yusuf. Lalu dibawanya Yusuf pulang ke rumah Raja Al-Aziz, lalu ditunjukkan kepada istrinya yang bernama Siti Zulaiha. Raja Al-Aziz pun berkata kepada istrinya, "Rawatlah anak ini, biarkan dia tinggal di sini. Barangkali dengan hidup di sini ia bisa bermanfaat." Bertahun-tahun tinggal di rumah Raja Al-Aziz yang adalah seorang penguasa Mesir. Semakin ia tumbuh besar, semakin tampaklah ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika ia menginjak usia 18 tahun, Zulaiha pun mulai jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaiha lalu menjadi senang dan menggoda-goda Nabi Yusuf. Meski sebenarnya Yusuf juga tertarik kepada Zulaiha, tapi Nabi Yusuf tidak sedikit pun ngeladeni godaan Zulaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menolong Nabi Yusuf agar ia mampu menahan hawa nafsunya. Melihat Yusuf yang tak bergeming, Zulaiha pun marah. Zulaiha menfitnah Nabi Yusuf bahkan sampai dimasukkan ke penjara. Ia dipenjara sampai berusia 27 tahun. Suatu ketika, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk, serta 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai yang kering. Raja pun gelisah, apa arti mimpinya itu? Para ahli tafsir mimpi pun tak mampu mengartikan mimpi sang raja. Kemudian ada salah seorang budak yang mengatakan kepada raja agar raja datang pada Nabi Yusuf alaihissalam, sebab Yusuf adalah orang yang pandai menafsirkan mimpi. Maka raja pun datang menemui Yusuf dan menceritakan mimpinya. Mendengar cerita tersebut, Nabi Yusuf pun seraya berkata dan menafsirkan mimpinya. Akan tiba zaman 7 tahun masa subur penuh makanan, tapi setelah itu akan datang 7 tahun masa sulit yang biasa disebut paceklik. Jadi simpanlah hasil panen untuk persediaan sebelum masa paceklik itu tiba. Atas kemampuannya menafsirkan mimpi, sang raja memprediksi kondisi kerajaan. Yusuf lalu diangkat menjadi bendahara kerajaan Mesir. Bersamaan dengan itu, terbongkarlah tipu daya Zulaiha yang dulu pernah menfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya, orang-orang pun mengetahui bahwa sebenarnya Zulaiha lah yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam terlebih dahulu, bukan Yusuf yang menggoda Siti Zulaiha. Suatu hari, di musim kemarau, keluarga Nabi Yakub dan saudara-saudara Yusuf kehabisan persediaan makanan. Mereka pun pergi ke Mesir untuk meminta bahan makanan dan ditukar dengan sekeping emas. Nabi Yusuf terkejut melihat kedatangan saudara-saudaranya itu. Akan tetapi, saudara Yusuf tidak mengenali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun berpesan kepada mereka, "Jika suatu hari persediaan makanan habis lagi, datanglah kemari, tapi bawalah Benyamin." Benyamin adalah adik bungsu Nabi Yusuf yang sangat baik. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun terkejut. Bagaimana Yusuf bisa mengetahui tentang Benyamin? Tapi mereka menurut saja. Ketika
persediaan makanan keluarga Nabi Yakub habis lagi. Mereka tak punya pilihan. Agar mendapat makanan dari kerajaan Mesir, mereka harus datang dan membawa Benyamin. Meski dengan berat hati, mau tak mau, Nabi Yakub ayahandanya mengizinkan Benyamin dibawa ke ibu kota Mesir. Sesampainya di Mesir, bertemulah mereka dengan Nabi Yusuf kembali. Nabi Yusuf sangatlah gembira melihat adiknya lagi. Untuk menahan Benyamin agar tidak ikut pulang, Yusuf pun lalu memasukkan piala emas ke dalam karung makanan milik Benyamin. Benyamin lalu ditahan dan ditangkap oleh tentara Mesir, lalu diserahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Benyamin sangat ketakutan, akan tetapi Nabi Yusuf memeluknya sambil berkata, "Wahai adikku, jangan takut. Aku kakakmu Yusuf." Benyamin pun terkejut sekaligus sangat berbahagia akhirnya bisa kembali bertemu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Yusuf lalu pulang ke rumah dan mengabarkan kepada Nabi Yakub bahwa Benyamin ditangkap di Mesir. Akan tetapi Nabi Yakub pun berkata, "Aku mencium bau Yusuf. Aku yakin masih hidup. Kembalilah lagi kalian ke sana." Mereka pun menurut. Datanglah mereka ke Mesir, lalu menemui Yusuf. Melihat kedatangan mereka, Yusuf pun berkata, "Masih ingatkah kalian denganku? Ingatkah kalian memasukkan aku ke dalam sumur? Akulah Yusuf. Sekarang pulanglah kalian, bawa gamisku ini, lalu gosokkan ke kedua mata ayah agar bisa melihat kembali. Lalu bawalah ayah dan ibu tiriku kemari." Akhirnya setelah Nabi Yakub bisa melihat kembali, ia pun pergi ke Mesir bersama istri dan ke-11 anak-anaknya untuk menemui Yusuf. Sesampainya di istana, Nabi Yakub terkesima dikarenakan melihat Nabi Yusuf yang sudah menjadi petinggi istana. Ia dan keluarganya pun hormat kepada Nabi Yusuf. Yusuf menegakkan kembali ayahnya, lalu seraya berkata, "Ayah, inilah arti yang pernah kukatakan kepada ayah dahulu. 11 bintang ialah ke-11 saudara Yusuf. Matahari adalah ayah Yusuf dan bulan ialah ibu Yusuf yang bersujud kepada Yusuf di kala itu." Lalu seusai mereka bercakap panjang, mereka pun berkumpul kembali dan hidup bahagia bersama-sama. Baik, terima kasih sahabat Ahmad yang telah mensupport kemajuan kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Terima kasih karena dukungan kalian adalah kemajuan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.